Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberikan kesempatan dan kenikmatan sehingga kita bisa bertemu, bertatap muka dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali kegiatan kita dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan ketua kelas memimpin ke depan. Baik, tundukkan kepala, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, jangan duduk dulu. Silahkan dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Baik, menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan posisi sikap sempurna. Siap? 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk yang memimpin bisa kembali ke tempat. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPK, semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pada materi, Pak Guru akan ngecek dulu siapa hari ini yang tidak hadir. Bagi yang disebutkan namanya, tolong nanti angkat tangan dan teriak sekencang-kencangnya dengan semangat hadir, gitu ya. Oke, yang pertama Bagas Satrio, ya. Anastasia Hawa Nimasayu, baik. Dewi Septia Safitri, ya. Erastian Priambodo, kemana? Kok tidak masuk? Oh sakit, ya. Baiklah, ada teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh sehingga di pembelajaran yang akan datang kita bisa berkumpul lagi, bisa belajar bersama. Dan teman-teman yang hari ini diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa tetap bersyukur. Ya, bersyukur akan mendatangkan nikmat yang lebih besar. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang pelajaran 3, yaitu cita-citaku menjadi anak soleh. Ya. Pada pembelajaran cita-citaku anak soleh, ini terbagi beberapa subbab. Ya, yang kita pelajari hari ini adalah subbab yang pertama, yaitu tentang orang jujur disayang Allah. Siapa yang tadi malam bukunya sudah dibuka dan dibaca? Ada? Iya, ada 1, 2, 3. Terima kasih yang tadi malam sudah belajar lebih duluan. Nah, sehingga pada pagi hari ini tinggal mengulang dan semoga pembelajarannya bisa semakin melekat ya di dalam otak kita. Terima kasih. Baiklah anak-anak, silakan disimak materi pada pagi hari ini, yaitu tentang cita-citaku anak soleh, subbab orang jujur disayang Allah. Pada pembelajaran hari ini, kompetensi dasarnya adalah supaya kalian
Yang pertama memahami, ya, memahami makna perilaku jujur. Jadi jujur itu apa sih? Itu. Kemudian yang kedua, dapat menunjukkan perilaku jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah makna atau definisi, kemudian macam-macam sikap jujur dan contohnya, kemudian yang terakhir adalah hikmah atau manfaat dari perilaku jujur. Oke, kita lanjutkan. Perilaku jujur di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tentunya sudah tidak asing lagi ya mendengar istilah jujur. Apa sih sebenarnya jujur itu? Jujur itu adalah perilaku atau perkataan yang mengatakan apa adanya sesuai dengan kondisinya. Itu namanya jujur. Tidak diada-adakan atau tidak ada yang berbohong. Itu namanya jujur. Baik ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari paling tidak ada 3 macam jujur. Yang pertama yaitu jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah contohnya kita sholat tepat waktu. Ya, setelah mendengar adzan langsung laksanakan sholat. Baik di situ ada orang tua atau tidak ada orang tua, ada guru atau tidak ada guru, ada orang lain atau kita sedang sendiri, kita wajib menaati ya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, menghindari maksiat meskipun kita sedang sendiri. Yang ketiga, selalu berkata yang baik dan benar. Ya. Kemudian macam jujur yang kedua adalah jujur kepada diri sendiri. Artinya jujur dengan kemampuan kita sendiri, percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Misalnya ketika kita sedang ujian, kita yakin akan kemampuan kita, sehingga dengan yakin akan kemampuan kita tidak akan mencontek. Jadi kalau ada teman yang mencontek ketika ujian, dia sedang berperilaku tidak jujur pada dirinya sendiri. Kira-kira boleh nggak ditiru? Iya, tidak boleh. Oke, selanjutnya jujur yang ketiga adalah jujur kepada orang lain. Bisa gurunya, bisa orang tuanya, bisa temannya, atau bisa siapapun. Contohnya, ketika kita ditanya, kita menjawab apa adanya, ya, tidak diada-adakan, berkata sebenar-benarnya. Ya, yang kedua contohnya menaati janji, itu juga jujur kepada orang lain. Oke. Nah, ciri-ciri orang yang jujur. Ciri-ciri orang yang jujur yang pertama, orang yang jujur dia tidak merasa harus menyenangkan orang. Jadi dia akan berkata apa adanya, biar tidak berkata biar orang lain senang, tapi dia akan berkata apa adanya. Meskipun yang dikatakan itu mungkin tidak disukai oleh orang lain. Yang kedua, tidak suka basa-basi, jadi langsung to the point. Yang ketiga, dia tidak membohongi dirinya sendiri. Yang keempat, mempunyai kepribadian dan pikiran yang tenang, karena dia tidak berbohong. Orang yang berbohong, dia akan merasa tidak tenang, karena orang yang berbohong sekali, dia akan mencari kebohongan berikutnya untuk membohongi orang lain. Ya. Yang ketiga, yaitu memahami. Orang tersebut memahami cara membangun hubungan yang berarti. Dia akan berbicara supaya orang lain percaya kepadanya. Nah, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan tentang apa yang ciri-ciri orang yang jujur? Tidak? Oke, pas. Kita lanjutkan. Nah, sekarang manfaat kita bersikap jujur. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, jika kita berkata jujur, maka itu akan membawa pada hal-hal yang baik. Ya, membawa pada hal-hal yang baik. Yang kedua, orang yang jujur itu akan mendapatkan surga.
yang ketiga, orang yang jujur berkata apa adanya, tidak mengada-ada, dia akan memperoleh banyak teman karena temannya tidak merasa dibohongi. Nah, yang keempat, hidupnya akan damai dan bahagia. Yang kelima, dia akan bisa tampil percaya diri. Itu manfaat jika kita bersikap jujur. Nah, contoh sikap jujur berdasarkan tempat. Yang pertama, ketika di rumah, contohnya apa? Ya, coba yang pojok sendiri silakan dibaca. Ya, contoh berdasarkan tempat, sikap jujur berdasarkan tempat. Ya, yang pertama, memberitahukan hasil ujian sekolah kepada orang tua, meskipun nilainya mungkin kurang baik, ya disampaikan apa adanya. Nah, yang kedua, mengembalikan uang belanja, disuruh ibunya beli micin, ya ada uang kembalian 1.000, nah, jangan dikantongi, tapi dilaporkan dulu sama ibunya. Yang ketiga, berterus terang saat melakukan kesalahan. Oke, selanjutnya ketika di sekolah, contohnya tidak mencontek hasil pekerjaan teman ketika ujian. Yang kedua, misalnya mengembalikan buku perpustakaan sesuai dengan jadwal. Kadang-kadang ini yang sering dilakukan anak-anak ya. Yang ketiga, berkata jujur terhadap teman maupun terhadap Bapak Ibu guru. Ketika ditanya kemana kemarin tidak masuk, sakit Pak. Oh ya sakit betulan, jangan bolos tapi bilangnya sakit. Ya. Lah, contoh di masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, itu juga bagian dari sikap jujur. Ya. Kemudian yang kedua, tidak menyuap petugas ketika ditilang. Nah ini yang sering dilakukan ya, menyuap petugas ketika ditilang. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang sebenarnya pada saat ada yang bertanya alamat ketika di jalan. Ya, tidak malah dikasih alamat yang salah. Oke ya. Baiklah anak-anak. Mungkin itu materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya setelah kita melihat materi atau tersampaikan materinya, ada tugas ya untuk lebih memahamkan kalian terhadap materi kita pada siang hari ini. Nanti silahkan masing-masing siswa ditunjuk untuk dibagi kelompok ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kelompok. Silahkan nanti dibagi siapa ketua kelompoknya, dan nanti akan mendiskusikan diantaranya adalah 1 tentang makna atau definisi perilaku jujur. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2 nanti akan membahas tentang contoh-contoh perilaku jujur. Yang ketiga akan mendiskusikan tentang manfaat perilaku jujur. Yang keempat akan membahas tentang bagaimana pentingnya sikap jujur tersebut. Baik, nanti akan dibagikan dan setelah berdiskusi kalian nanti akan maju salah satu mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan, ini dibagi lembarnya, kemudian nanti bisa didiskusikan. Setelah hasilnya selesai, kita kasih waktu 10 menit cukup ya untuk mendiskusikan hal yang singkat ini. Oke. Baik, setelah kalian berdiskusi, nanti dilanjutkan dengan tugas individu. Ya, oke, tugas individunya adalah mengerjakan soal. Ini nanti akan dibagi Pak Guru ke meja kalian masing-masing. Masing-masing siswa mengerjakan soal individu ini untuk memperdalam materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Baik, waktunya sudah selesai. Silahkan
Kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 anggota beserta ketuanya silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kalian diskusikan. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Maju ke depan. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4 dari apa yang sudah disampaikan kelompok 1? Ya, cukup? Ya, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat, kita kasih applause. Ya, terima kasih. Baik, kegiatan diskusi sudah selesai. Silahkan tempat duduknya dikembalikan dan kembali duduk di tempat duduknya masing-masing dengan tertib. Hitungan ke-10 semuanya sudah kembali ke tempat dengan tertib. 1, 2, 3, 4, 10. Ya. Selanjutnya untuk memperdalam materi yang kita pelajari pada pagi hari ini, silakan masing-masing saya bagi 1 lembar kerja ya seperti yang ada di depan ini, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu mungkin cukup 10 menit ya, karena soal-soalnya tidak terlalu sulit. 10 menit, silakan salah satu dibagi ya. Ya, jika sudah selesai bisa kita kumpulkan. Baik. Baiklah anak-anak, waktu kita sudah hampir selesai sehingga kita perlu menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan. Kesimpulan yang pertama adalah 1, ya. Bagus. Yang pertama adalah kita harus selalu bersikap jujur. Ya, kita harus selalu bersikap jujur dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Ya, bagus. Baik, kesimpulan sudah kita simpulkan bersama-sama sehingga pembelajaran kita bisa kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas bab 3 subbab 2, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak soleh. Sub materinya adalah tentang indahnya saling menghargai ya. Indahnya sikap saling menghargai. Bisa dipelajari dulu di rumah. Tetap semangat ya, jangan lupa sholat dan mengaji di rumah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.